Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Ya teman-teman, di kesempatan hari ini saya mau berbagi ya sedikit untuk mengulas ya cara rumus gulung trafo toroid yang kemarin sudah di-upload, cara menggulung trafo kotak. Yang sekarang adalah cara menggulung trafo toroid. Nah, ini bentuknya trafo toroid. Trafo toroid ini untuk kerennya umumnya tidak bisa diolah sendiri teman-teman ya. Jadi bentuk kerennya sudah jadi. Karena ini untuk freshnya lebih, untuk ngepresnya ini lebih sulit teman-teman ya. Jadi kebanyakan untuk diameter atau bentuk kerennya ini rata-rata sudah jadi ya teman-teman ya. Bisa dari bekas stabilizer atau bekas trafo-trafo yang lain teman-teman ya. Jadi di sini hanya menggulung ulang teman-teman ya. Jadi bagaimana cara menggulung ulang. Jadi untuk kerennya ini rata-rata sudah jadi ya teman-teman ya. Ya teman-teman, sebelum lanjut untuk video berikutnya, teman-teman jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe, dan tonton videonya sampai selesai supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi di channel Dunia Servis Elektronik untuk rumus gulung trafo toroid. Nah, ini teman-teman, ini contoh trafo toroid. Ini dengan ukuran lebarnya teman-teman ya. Jadi ini untuk lebarnya ini. Nah, ini cara ngukur lebarnya di sini. Nah, ini antara, nah ini teman-teman ya. Ini terukur 1,5 cm. Nah, ini untuk lebarnya. Untuk panjangnya teman-teman, ini untuk panjangnya, panjang kerennya ini 5,5 cm. Jadi untuk ukuran keren ini lebarnya 1,5, panjangnya 5,5 cm. Nah, ini untuk trafo toroid. Langsung aja kita rumuskan bagaimana atau cara rumus ya teman-teman ya. Yuk langsung simak paretannya. Ya teman-teman, langsung aja kita rumuskan untuk cara rumus gulung trafo toroid. Nah, ini tadi yang contoh trafo toroidnya dengan ukuran lebarnya ini 1,5 cm. Panjangnya ini atau tingginya panjang ini 5,5 cm. Ini lebarnya, ini panjangnya. Rumusnya sama ya teman-teman ya, antara trafo kotak dan trafo toroid. Jadi rumus untuk trafo kotak itu frekuensi listrik PLN di Indonesia 50 Hz dibagi panjang kali lebar koker. Nah, ini perbedaannya antara trafo kotak dan trafo toroid teman-teman ya. Kalau trafo kotak ini menggunakan koker, sedangkan trafo toroid itu tidak menggunakan koker. Jadi rumusnya frekuensi, tentunya frekuensi listrik PLN di Indonesia ya teman-teman ya. Listrik PLN di Indonesia teman-teman ya. Nah, frekuensinya itu 50 Hz. Frekuensinya adalah 50 Hz. Jadi 50 Hz frekuensinya, frekuensi listrik PLN di Indonesia dibagi panjang kali lebar keren teman-teman ya. Nah, ini tidak menggunakan koker teman-teman ya. Jadi langsung panjang kali lebar keren. Sama dengan 50
dibagi 1,5 dikali 5,5 cm sama dengan 50 dibagi 8,25 sama dengan 6,06. Nah, jumlah dari frekuensi listrik dibagi panjang kali lebar ini sama dengannya 6,06 jumlah lilitan. Jadi jumlah lilitannya, nah ini menentukan jumlah lilitan per 1 pol. Per 1 pol. Jadi rumusan frekuensi listrik PLN di Indonesia 50 Hz dibagi panjang kali lebar kern sama dengan 50 dibagi 1,5 dikali 5,5 cm sama dengan 50 dibagi 8,25 sama dengan 6,06 jumlah lilitan. Jadi 606 ini sebanyak lilitan per 1 volt. Artinya untuk melilit trafo di kern ukuran 1,5 lebarnya dan panjangnya 5,5 cm ini sebanyak 6 lilitan. Ini 6 lilitan. Ini baru mendapatkan jumlah voltasenya tuh 1 volt. Ini 6 lilitan sama dengan baru dapat 1 volt. Nah, ini teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman menggulung trafo toroid ini dengan kawat email, ini diputar, ini sebanyak 6 kali lilitan, ini baru mendapatkan tegangannya 1 volt. Ya teman-teman ya, 6 kali baru mendapatkan 1 volt. Nah, untuk listrik PLN di Indonesia, kebutuhannya untuk primer untuk trafonya, ini listrik tegangan PLN di Indonesia adalah 220 volt VAC. Artinya 6 dikali 220 sama dengan 1320 lilitan. Jadi untuk menggulung trafo dengan ukuran kern 1,5 lebarnya dan panjangnya 5,5 cm, untuk kebutuhan listrik PLN 220 volt bagian primer, ini gulungannya sebanyak 1320 lilitan teman-teman ya. Nah, ini sebanyak 1320 lilitan. Untuk primernya ini sama rumusnya teman-teman ya. Ini 6 kalinya ini buat patokan. Jadi 6 dikali berapa untuk tegangan sekundernya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman membutuhkan tegangan sekundernya untuk trafo ya, toroid, ini jumlahnya seumpama 35 volt VAC. Artinya 35 dikali 6. Untuk sekundernya teman-teman ya. Jadi 35 dikali 6 sama dengan 210 lilitan. Nah, ini teman-teman, untuk bagian sekundernya ini tinggal hitung aja. 6 dikali 35 sama dengan 210 lilitan. Jadi 210 lilitan untuk bagian sekundernya. Ini mendapatkan tegangan outputnya 35 volt. Ini tunggal teman-teman ya. Apabila mau dibikin CT berarti 2 kali 210. Jadi gulungnya bisa 2 kali atau sekaligus dengan 2 kawat emailnya. Kalau mau menggulung secara langsung supaya lebih cepat, teman-teman bisa gulung sekali tetapi menggunakan 2 kawat. Jumlah lilitannya 210 lilitan. Ini mendapatkan tegangan 35
35 volt AC teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, cara untuk rumus gulung trafo toroid, yaitu rumus untuk jumlah lilitannya, bagian primer dan bagian sekunder ya teman-teman ya. Cara menentukan atau cara menghitung berapa sih jumlah lilitan untuk trafo toroid untuk bagian tegangan primer 220 volt dan untuk tegangan sekunder 35 volt CT atau yang lainnya teman-teman ya. Nah ini untuk rumusnya, frekuensi listrik PLN di Indonesia dibagi panjang lebar current teman-teman ya. Jadi trafo toroid ini tidak menggunakan koker, tetapi menggunakan isolasi. Ini langsung diisolasi atau diamankan menggunakan plastik teman-teman ya. Jadi hitung langsung. Nah ini teman-teman ya, cara untuk menghitung rumus gulung trafo toroid. Caranya hampir sama dengan trafo kotak ya teman-teman ya. Tetapi kalau trafo kotak ada kokernya, untuk trafo toroid tidak ada kokernya, tapi langsung hitung di bagian currentnya. Hitungannya sama teman-teman ya. Nah untuk teman-teman ya, kalau ada trafo toroid bekas stabilizer atau bekas apa ya teman-teman yang mau digulung ulang, ini jumlah lilitan primer atau jumlah lilitan sekunder ini beda-beda untuk banyaknya lilitan teman-teman ya. Semakin lebar diameter kerennya ini teman-teman ya, dan semakin panjangnya atau panjangnya ini kerennya, ini akan menentukan semakin sedikitnya jumlah lilitan teman-teman ya. Jadi kalau ini lebarnya lebih atau panjangnya lebih dari 1,5 atau 5,5 cm teman-teman ya, maka hasil lilitan untuk primernya dan sekundernya juga lebih sedikit teman-teman ya. Kalau yang ini kan 1320. Kalau ini lebarnya lebih, maka untuk jumlah lilitannya semakin sedikit teman-teman ya. Nah ini bedanya untuk menggulung trafo toroid yang bentuknya kecil atau besar ya teman-teman ya. Untuk cara menggulungnya nanti ada video selanjutnya teman-teman ya. Jadi cara menggulung trafonya nanti ada video selanjutnya. Jadi alatnya itu menggunakan apa, cara menggulung trafo ini. Jadi untuk menyimpan kawat emailnya ini menggunakan apa nanti ada di videonya. Ya teman-teman ya, itu tadi rumus cara gulung trafo toroid ya teman-teman ya. Jadi teman-teman apabila ada servisan untuk audio yang kebetulan di servisannya itu ada trafo atau ampli atau unit yang lain trafonya rusak, baik itu bentuk trafo kotak atau trafo toroid yang trafonya rusak, jadi teman-teman bisa menggulung ulang ya teman-teman ya untuk trafonya, karena mungkin jumlah voltase untuk output sekundernya di unit-unit pabrikan untuk ampli atau unit yang lain biasanya untuk voltasenya berbeda dengan jumlah voltase di trafo toko atau di trafo yang sudah dijual di pasaran. Jadi itu kelebihan buat teman-teman untuk mempermudah ya teman-teman ya, untuk mempermudah, memperlancar prosesnya servis audio dengan kendala trafonya rusak dan untuk jumlah voltasenya tidak sama dengan trafo yang ada dijual pasaran. Jadi teman-teman bisa menggulung ulang dengan sudah mempunyai cara atau rumus dari trafo kotak dan trafo toroid. Ya teman-teman,
Semoga di video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan audio. Ya teman-teman, apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan tidak berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sudah mendukung dan menonton video-video saya. Dan sekali lagi, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.